Jujur, Pak Bobi ini nggak ada. Jago kali dia nutupi media. Aku yang duduk di sana, bapak yang lucu sini. Tapi bapak nggak lucu, kinerja bapak yang lucu. Siapa luan mau kita bantai ini? Solo atau Medan? Tenang, semua lubuk ini. Jangan berebut. Teman-teman, terima kasih aku udah diundang ke acara ini. Jujur, aku mau ngasih tahu temanya dulu sama kalian. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Kuulangi ya. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Maksudku kenapa ditekankan pemimpin mudanya gitu? Seolah-olah sombong kali. Padahal tanpa Pak Jokowi orang ini dua nggak bisa mimpin. Bayaranku di sini gope ya. Nah, nanti sampaikan sama mamaku ya weh. Maksudku tanpa Pak Jokowi orang ini dua abang-abang biasa, serius. Ya aku pun kalau jadi anak Pak Jokowi aku bisa jadi polisi ya. Bisa ngecek cewek aku, halo dek mau nggak jadi bayangkarinya abang. Oke, kita mulai dari Pak Bobi Wali Kota Medan. Angkat tangan Pak, kalau dipanggil angkat tangan. Kita ulangi ya, ini kita briefing ya. Oke, kita mulai dari Pak Bobi Wali Kota Medan. Enggak, dengarkan nyawa. Pak, kalau aku bilang Pak Bobi Wali Kota Medan, angkat tangan ya. Enggak, aduh, aku mati nih kayaknya. Oke, kita mulai dari yang pertama, Pak Bobi Wali Kota Medan. Nurut ya. Teman-teman, roasting itu sebenarnya membongkar aib. Jujur, aib Pak Bobi ini nggak ada. Jago kali dia nutupi media. Gimana Pak, rocker kita? Aku yang duduk di sana, bapak yang lucu sini. Tapi bapak nggak lucu, kinerja bapak yang lucu. Oke. Udah weh, kalian ketawa keras, aku jantungan. Udahlah, aku mudah ditandai orang. Mas Gibran dalam bahasa Arab manusia pintar. Cari muka. Jadi kita udah tahu tujuan dia dari Solo ke Medan itu ngapain teman-teman? Ngumpulkan suara. Maksudnya itu ya. Don juga. Wih, jangan ketawa keras sekali kau. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentu saja kita sudah menonton cuplikan video sebelumnya. Oleh sebab itu, saya lebih tertarik untuk membacakan pendapat ataupun komentar-komentar teman-teman kita yang menanggapi video yang barusan saja kita tonton. Ya, saya awali dari komentar teman kita, Jamaludinar. Bobi mungkin pakai ilmu Kobuzer, ilmu sulap, mampu menyuap 4 pulau Aceh. Dia tidak tahu kalau Aceh mengikuti batas Aceh tahun 1956 berdasarkan undang-undang yang dibuat Soekarno, batas Aceh sampai Stabat. Sangat pantas sekali keluarga Jokowi dihujat. Seorang mantan presiden bukan dapat penghargaan, malah cenderung hujatan akibat serakahnya dan kebohongannya.
Malu habis karena orang-orang pintar berakal sehat tidak mudah dibodohi. Dipecat saja pekerja rakyat yang tidak pintar memalukan sekali. Masih banyak orang-orang pintar yang akan bekerja. Keren, malu masih bisa. Gibran senyum. Kayaknya tidak ada yang suka sama keluarga Bobi dan Jokowi ya. Pak Prabowo memang pemimpin yang tidak mau membuat masalah berlarut-larut seperti mantan presiden kemarin soal ijazah palsu pun sampai memakan korban dan membuat geger berkepanjangan. Semoga Pak Prabowo selalu dalam lindungan Allah. Mantap, komika ini 40 aja bisa dipindahkan atau ahli sulap. Negeri ini diacak-acak dari hukum, tanah hak, dan lain-lain. Padahal negeri ini yang punya rakyat. Oke, kita lanjut lagi. Memang benar, buat malu semalu-malunya, serendah-rendahnya, sehina-hinanya, ya karena perilakunya yang diperbuat dengan niatnya sendiri. Apa salah sebagai warga Indonesia kalau menertawakannya? Ya karena disampaikan sendiri, dilakukan sendiri, diakui sendiri di saat diwawancarai. Para jurnalis dalam medsos beberapa hari lalu yang aneh juga lucu karena keluarga dan kesatuan dalam bertutur kata yang berarti apapun perbuatan yang dijalani terkesan membuat tabirnya sendiri apabila mantan kepala negara kita hingga bisa berkuasa 10 tahun lamanya mampu mempengaruhi jajarannya bisa pada tertawa di atas penderitaan rakyatnya. Lucu bahwa tertawa itu sehat, kata sang penguasa negeri kita di era pemerintahan RI ketujuh. Keputusan 4 pulau tanpa musyawarah itu keputusan sebelah pihak, itu cara perampok. Kok dibiarin aja? Harus ada tindakan hukum. Jangan piara biawak kalau berubah jadi buaya besar rakus maruk, serakah bahaya nih, buat negara bisa rusak hancur, rakyat bisa menderita. Kenapa harus diposting potong suara dari peserta stand up-nya? Kalau nggak berani viral nggak usah tayang. Jadi yang nyimak nggak hanya gagal paham. Mantap komika, memang kena tuh karena mertuanya jadi wakil kota, jadi gubernur karena cawe-cawe mertuanya. Kalaulah Tito masih ada rasa malu, dia pasti udah mundur dari jabatannya. Tinggal mikirin ibadah, mentaubati kejoliman, kesalahan, dosa-dosanya, pengkhianatannya, tapi berhubung urat malunya udah putus. Ya, jadi sampai menipu dia akan perjuangkan jabatan itu. Namanya juga serakah maruk dan lain-lain. Jadi presiden kok jadi makelar, jual beli aset-aset sebagai sumber kehidupan rakyat Indonesia. Begitu menteri, gubernur, dan lain-lain ternyata kerjanya dagang untuk dapat uang. Yang terlalu pulau dijual, laut dijual, hutan kayu dijual dengan alasan macam-macam. Pendukungnya orang dua, hidup dan cari uang atas nama NU pencilat. Pejabat dua pemerintah juga mendukung kerusakan alam karena tidak paham nggak nyambung antara komika Bobi yang masih wali kota dan 4 pulau yang diperdebatkan sekarang ini. Sementara aja sekarang Bobi sudah menjadi gubernur Sumut. Mestinya video buat abang dikecilin biar videonya yang besar. Kenapa pula malah video abang yang kelihatan jelas? Oke, kita lanjut lagi yang lain ya. Konten ini kok senang kalau Bobi malu, nggak usah gitu dong. Seburuk-buruknya manusia orang yang menyebar keburukan orang. Kalau tidak punya nyali untuk ditayangkan, ngapa harus ditayangkan? Bikin jengkel yang nonton dari video ini kok dicut-cut.
Oke, kita lanjut lagi. Itu di belakang rumah bapaknya di kampung ada kali. Apa Bobi nggak tertarik buat kelola amat itu juga? Coba disurvei, siapa tahu cocok. Betul ini Konika tanpa Jokowi, anak-anak Jokowi bukan siapa-siapa dan bisa apapun. Yang terpenting kita tidak salah asukan atas pendidikan itu. Akan didaratkan bumi itu tentang sekolah berilmu pengetahuan itu. Bobi mau maling aset Aceh dan disuruh Jokowi. Jokowi itu sudah mahir nyolong aset negara. Jokowi kan bangsanya Indonesia. Ya itulah komentar teman-teman kita yang bisa saya sampaikan di video ini. Sekian dulu, jika ada kata-kata saya yang salah mohon maaf. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.